Menjelang Hari Pangan Sedunia, sejumlah negara masih mengalami krisis pangan yang parah. Berdasarkan Global Report on Food Crisis, ada lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia yang hidup dalam kondisi rawan pangan. Sementara jutaan lainnya terancam kelaparan akut. Saat dunia sedang tidak baik-baik saja, beruntung Indonesia justru mendapat kabar yang menggembirakan. Belum lama ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap fakta yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya, sektor pertanian menjadi penyumbang produk domestik bruto atau PDB tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan Amran yakin dalam 2 bulan ke depan, Indonesia akan mampu untuk memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim. Kita swasembada. Lantas, bagaimana faktanya di lapangan? Badan Pusat Statistik mencatat jika harga beras rata-rata mengalami penurunan di bulan September 2025. Tapi rata-rata harga beras ini masih berada di level yang tinggi dan perlu diwaspadai. Hingga September 2025, harga beras di penggilingan nasional mencapai Rp13.512 per kilogramnya. Harga ini naik sebesar 5,8% dibanding tahun lalu. Sementara harga beras di tingkat grosir mencapai Rp14.290 per kilogram. Harga ini juga mengalami kenaikan sebesar 5,54% dibandingkan tahun lalu. Harga beras yang tidak stabil jelas menyengsarakan banyak pihak. Lantas apa yang terjadi? Adakah oknum yang bermain di atas penderitaan rakyat? Saya mendatangi Pasar Induk Cipinang. Pasar ini adalah pusat perdagangan dan distribusi beras terbesar di Jakarta sejak tahun 1974. Pasar induk ini dapat menampung lebih dari 25.000 ton beras dan melayani transaksi hingga 6.000 ton per harinya. Naik turun harga beras tentunya membuat masyarakat Indonesia resah. Secara bagi warga Indonesia itu rasanya kurang kalau misalkan makan nggak pakai beras dan pakai nasi sebagai sumber karbohidrat. Kira-kira apa sih yang membuat harga beras ini naik turun? Apakah karena suplainya atau karena stoknya atau seperti apa? Kita akan cek di sini. Rata-rata pembeli di sini adalah pedagang beras, mulai dari pedagang grosir, pedagang besar, sampai pemilik toko kelontong. Saya menemui beberapa pedagang dan menanyakan harga beras saat ini. Kalau dibandingkan dengan minggu lalu, Pak? Iya, agak cakepan sekarang sih. Oh gitu, sekarang ini sekarung berapa Pak harganya? 658. Oh 65, kalau minggu lalu berapa Pak emang? Iya, sekitar 67 lah. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih Pak harapan buat stok beras atau harga jual beras ke depannya Pak? Standar aja, jangan naik mulu. Untungnya makin tipis Pak. Iya sih. Kebutuhan banyak. Harga beras gimana Bu? Naik, turun? Terus setiap hari. Terus pembeli juga kan kalau yang literan itu ya mintanya yang murah, yang harga 11.000. Sedangkan di sini kita yang harga 11.000 tuh nggak ada. Ya pasti sih Mbak, namanya ya kita jual, kalau naik pasti harganya juga naik ya, pasti komplain. Tapi kalau kita milih yang nggak bagus kan nggak enak juga, karena kita juga untuk makan ya. Jangan naik-naik terus deh Mbak, pusing untuk naik terus ya. Jualnya, iya. Ada apa di balik harga beras yang fluktuatif ini? Padahal, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sudah menetapkan harga eceran tertinggi untuk tiap wilayah. Emang beras itu kalau di pasar induk fluktuatif ya, naik turun tergantung suplai dari daerah. Kalau suplai banyak ya otomatis turun. Terus kalau suplainya berkurang otomatis naik sendiri harganya begitu. Nah untuk saat ini trennya lagi turun untuk semua jenis. Medium, premium turun semua. Kalau medium itu sekarang ada di kisaran 12.500 sampai 13.000 per kilo. Untuk premium di kisaran 13.500 sampai 14.500. Berbeda dengan tahun-tahun silam, prediksi Arianto terhadap harga beras meleset.
Biasanya, harga beras naik di rentang bulan Oktober sampai Februari. Adakah hal ini terkait dengan maraknya beras oplosan yang sebelumnya pernah terjadi? Sebenarnya nggak susah, cuman harganya emang untuk premium itu kalau ngikutin head nggak bisa ya. Makanya sampai sekarang pun di supermarket itu untuk beras premium biasa itu masih jarang yang jual. Yang ada beras premium tapi udah ditambah fortifikasi, namanya beras ditambah beras kernel. Beras kernel itu beras yang beras olahan, emang itu ada kandungan vitamin. Jadi jatuhnya kayak di oplos. Iya betul, emang diaduk memang dengan komposisi tertentu. Merasa penasaran, saya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Karawang, salah satu lumbung padi nasional. Sayangnya luas sawah di Karawang tiap tahun terus mengalami penyusutan. Padahal awal tahun 2000-an, luas lahan produktif mencapai 120.000 hektar. Kini Karawang hanya memiliki 90.000 hektar sawah. Apakah hal ini yang mempengaruhi produksi sehingga harga beras menjadi tidak stabil? Ini saya sudah sampai di Karawang yang katanya di sini adalah salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Jawa Barat. Dan kira-kira apa sih yang membuat kenaikan dan penurunan harga beras dan padi? Nanti saya akan cek langsung di sini bersama dengan para petani dan pihak lainnya. Biasanya pemerintah melakukan panen raya secara serentak. Tahun ini, panen raya nasional dilakukan pada bulan April lalu. Tapi ada beberapa petani di Karawang yang melakukan panen secara terpisah. Ini sih Bu, lagi motongin ya? Iya. Ini udah siap panen semua Bu? Iya. Bu namanya siapa? Produksi gabah kering panen di Karawang hingga semester pertama 2025 hanya mencapai 337.535 ton. Jumlah ini masih jauh di bawah target 1 juta ton yang digagas pemerintah Kabupaten Karawang. Ada yang banyak, kadang enggak gitu Neng. Banyak hama itu, hama tikus gitu, bereng sedikit batunya. Ini suka gagal capek, kadang-kadang itu padinya nggak ada. Di sini sering nggak ada air Pak? Ada sih yang langka gitu Neng, kadang nggak perebut gitu tuh. Kalau ke sana mah tuh Neng, perebut. Oh di sebelah sana? Langka. Iya, naik turun. Kadang sekarang seliter 13.000. Sekarang lagi 13.000. Kadang-kadang 12. Neng saya kemarin itu panen beli saya beli beras. Karena ini kan belum panen gitu, beli kemarin 12.000 seliter. Biasanya, Nung dibayar dengan gabah yang berhasil ia panen. Jika hasil panen sedang banyak, ia bisa diupah 1 karung gabah atau setara dengan 1 kintal. Meskipun penghasilan tidak tentu, baginya ini sudah menjadi resiko sebagai buruh tani. Ketika hasil panen tidak mencukupi, Nung dan Asdam, suaminya, harus membeli beras eceran di warung terdekat. Sungguh ironis, di tanah yang subur, petani justru harus membeli beras di saat panen. Kemarin itu faktor mungkin di Karawang itu kan ada sebutlah gagal panen, tapi bukan gagal istilahnya nggak ke panen sama sekali gitu, cuman berkurang produksi kemarin itu. Ya emang musim kemarin itu berkurangnya itu panen itu ada yang 3 ton, 4 ton, paling banyak itu 5 ton itu. Biasanya sih di Karawang itu ya standarnya 6 ton, 7 ton itu, kemarin itu berkurang. Cuman kita musim kemarin itu diserap sama Bulog, Bu. Banyak kan dibeli sama Bulog. Alhamdulillah buat petani mah kemarin itu ya harga yang mungkin nyampe panen sekarang juga di atas 6.500 Bu. Per kilonya. Ya kita itu butuhnya satu ya sarana pertanian Bu, dari irigasinya gitu. Intinya kan kalau nyawa itu air ya. Kedua ya pupuk istilahnya di waktu kita pakai itu butuh ya ada gitu. Ya ketiga biasanya kalau ada serangan hama ya tolonglah dari dinas terkait yang ngebantu petani gitu, ngasih solusi gitu. Semenjak ada makan gratis, warung nasi yang kecil-kecil mati. Iya, nggak ada untungnya Pak orang warung kecil. Coba deh, kita tuh minggu kemarin saya tuh itu rame tuh, sepi.
Kesulitan dalam pendistribusian air menjadi ironis karena Karawang memiliki Waduk Jatiluhur dan Tarum Kanal Barat. Air mengalir melalui jaringan saluran primer, sekunder, dan tersier. Hal ini seharusnya membuat Karawang dapat panen 2-3 kali setahun. Berbanding terbalik dengan kondisi sekarang, kini petani sudah tidak bisa mengandalkan penanggalan tani yang biasanya dapat memprediksi kapan waktu yang tepat untuk menanam dan panen. Penurunan kualitas tanah dan air, serta tingginya kebutuhan air dibandingkan dengan suplai, membuat para petani harus berusaha mempertahankan padinya dengan sekuat tenaga. Menghadapi krisis yang dialami oleh para petani, dibutuhkan peran pemerintah untuk menyeimbangkan antara kepentingan petani dan konsumen. Harapannya, petani bisa mendapatkan harga gabah yang layak dan masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang wajar. Di Karawang, terdapat ratusan unit penggilingan padi baik skala kecil dan besar. Adapun beberapa daerah yang terkenal sebagai sentra penggilingan antara lain adalah Cibuaya, Tirtajaya, Tempuran, Rawamerta, dan Telaga Sari. Banyak juga koperasi tani dan pengusaha penggilingan yang menjalin kemitraan dengan Bulog dan distribusi beras Jabodetabek. Ini sekarang saya sudah sampai di salah satu tempat pengolahan padi menjadi beras dan saya akan melihat seperti apa kondisi di sini, apakah benar mereka memang menyimpan beras atau bagaimana? Nah itu terus, kemarin juga sempat ya kurang dari 13. Itu kan kita sebagai pengolah dari sini, dari gabah ke beras itu, ya itu ongkos-ongkos nggak terhitung. Sekitar 5.000 lah, harusnya kan buat ongkos itu kan. Kita nggak ada gitu sekarang mah. Jadi sekarang ongkos nggak nutup, Pak? Nggak nutup. Ya kita mah kasihan yang kerja kayak gini aja. Ya kalau 2 hari nggak kerja ya resiko juga. Makanya tiap pagi dari jam 6 itu kita datang ke lokasi ya. Kita juga kasihan kalau kita berhenti, mungkin yang pekerja ini gimana gitu kan. Harga beras yang tidak stabil membuat Supardi tidak bisa memperhitungkan resiko. Di tahun 90-an, ia bisa membeli gabah setiap hari lalu menimbun di gudang. Sebelum waktu panen raya tiba, baru ia jual ke pasar. Hal ini dilakukan demi menunggu harga beras naik. Kalau tidak seperti itu, ia tak akan mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menanggung biaya operasional. Namun pasok beras yang sangat berlimpah seperti saat ini justru membuat Supardi kebingungan. Saat saya menceritakan fenomena di Jakarta yang sempat kekurangan beras, Supardi mengaku dari tempat penggilingannya saja dapat memproduksi 30-40 ton beras per harinya. Saya lihat itu sebenarnya untuk stok baik dari gabah, padi maupun beras sendiri itu sebenarnya melimpah. Namun yang menjadi keadaan yang menyulitkan itu adalah ketika harga dari petani maupun harga jual yang sudah menjadi beras itu selalu naik turun, makanya pengusaha di situ biasanya kesulitan untuk meraih keuntungan. Sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi pedesaan Karawang. Ribuan warga bekerja di sektor ini, mulai dari petani, buruh tani, pemilik penggilingan, sopir pengangkut, sampai pedagang beras. Ketidakstabilan harga beras menyulitkan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang pasti. Saya mengunjungi gudang Bulog di Karawang, tempat penyimpanan beras yang sudah siap distribusi dan bertemu dengan Nurman Susilo, pimpinan wilayah Bulog Jawa Barat. Bulog itu kan memang salah satu tugasnya untuk stabilisasi harga. Kalau misalkan dipresentasikan berapa persentase stok Bulog ke masyarakat tuh saat ini di angka 10-20%. Per hari Bulog Jawa Barat ini menggelontorkan beras SPHP ke pasar itu hampir di 800 ton per hari. Kadang sampai 1000 ton per hari. Dari yang rata-rata sebelumnya 400 sampai 500 ton. Nah, ada kemungkinan yang di pasar itu yang masuk itu yang dari pihak swasta yang berkurang. Itu yang menjadikan bahwa seolah-olah di pasar itu terjadi kelangkaan. Padahal dari Bulog sendiri sudah semakin hari semakin bertambah kita masuk ke pasar. Memang sempat kemarin di bulan Februari sampai April beras SPHP ditahan dulu tidak masuk ke pasar karena pada saat itu lagi musim panen raya. Jadi dikhawatirkan kalau kita masuk nanti ke pasar
harga di tingkat petani turun atau anjlok. Makanya ditahan dulu. Nah, manakala musim panen sudah lewat, nah ini sekarang kita gencar untuk masuk ke pasar untuk jaga harga stabilisasi di pasar. Kemarin pada saat panen kita jaga stabilisasi harga di tingkat produsen. Gudang Bulog ini memiliki kapasitas untuk menampung sebanyak 397.750 ton beras. Karena oversupply, Bulog menyewa gudang untuk menyimpan sampai 640.000 ton. Artinya, Bulog sendiri mengaku pasok beras sedang melimpah saat ini. Tapi kenapa Badan Pangan Nasional alias Bappenas perintahkan Bulog untuk menggelontorkan beras sepanjang tahun ini? Penasaran dengan kondisi ini, saya juga mendatangi pabrik pembuatan beras komersil oleh Bulog. Lagi-lagi saya mendapatkan fakta yang mengejutkan. Ternyata, beras premium oplosan yang ditarik dari pasaran tidak mempengaruhi harga beras. Ya mungkin kan kemarin saat ini ya, saat isu beras oplosan itu, karena teman-teman masih menyesuaikan kualitasnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Kan seperti itu sih. Tapi kalau hal-hal lain sebenarnya nggak ada. Lebih ke penyesuaian kualitas aja gitu. Tapi nggak ada masalah dengan pasokan dan lain-lain gitu? Ya kalau secara pengalaman kami secara komersial kemarin sih, secara pasokan masih bisa optimal gitu. Sampai juga supply kami ke retail modern ataupun saluran-saluran penjualan yang sudah kerjasama dengan kami khusus untuk beras komersial Bulog atau beras premium ini tidak ada masalah, tidak ada kendala sampai sekarang ini gitu. Beras komersial dari Bulog disalurkan ke berbagai saluran penjualan seperti Rumah Pangan Kita atau RPK dan pengecer lainnya. Saat stok beras premium dari swasta habis di pasaran, Bulog tetap menyalurkan stok berasnya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Ya ini beras premium, salah satu premium Perum Bulog. Nah ini bisa dilihat kan Mbak, kalau beras premium di sini secara ketentuan itu kan broken atau butir patahnya ini maksimal 15%. Gitu. Kayak ini yang pendek banget ya? Ya kalau patah tuh yang seperti ini Mbak, patah ini maksimal 15% kalau premium. Terus juga derajat sosohnya itu minimal 100% gitu. Kalau yang medium itu secara butir patah atau brokennya itu maksimal 25%. Jadi kalau yang medium pasti secara butir patahnya akan lebih banyak daripada ini. Tidak ada masalah stok beras di Bulog, baik beras SPHP maupun komersil. Seharusnya pasok beras ke masyarakat aman dan tidak ada fenomena kelangkaan beras. Apalagi harga yang fluktuatif terutama saat panen raya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai jika penetapan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Bappenas tidak berjalan dengan baik. Ditambah tata niaga beras yang semraut seakan dibiarkan tanpa pengawasan dari pemerintah. Oke, kalau dari yang YLKI perhatikan sendiri, sebenarnya kenaikan harga beras ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kenaikan HPP atau harga pokok penjualan di petaninya sendiri, terutama terkait HPP gabah, di mana itu juga terkait juga dengan demand yang lagi tinggi sehingga akhirnya harga beras itu naik. Nah, tapi kalau di sini kita lihat Bappenas atau Badan Pangan Nasional selalu mengaku bahwa stok beras di gudang tuh surplus nih atau aman. Tetapi kondisi di lapangan ternyata harganya malah naik. Kalau di sini sih kita melihatnya bahwa hal ini tuh tidak hanya terkait produksi semata ya, produksi beras semata di lapangan, di petani, tetapi ini ada kayak celah di bagian untuk distribusi dan juga tata niaga terkait beras di masyarakat. Selain beras, harga ayam juga mengalami kenaikan secara pesat. Menurut data BPS, 236 kabupaten dan kota mengalami kenaikan harga daging ayam di pekan pertama Oktober 2025. Rata-rata harga daging ayam ras nasional kini mencapai Rp38.904 per kilogram atau naik 1,74% dibandingkan September 2025. Tidak hanya daging, telur ayam ras juga mengalami kenaikan. Secara nasional, harga telur ayam ras sudah mencapai Rp31.178 per kilogram atau naik 1,19% dibanding sebelumnya. Kenaikan harga telur ini sudah terjadi di 175 kabupaten dan kota. Ini sih Bu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Desi, Mbak. Oh, Ibu Desi, Ayah, Selamat Natal, Bu.
Bu, ini gimana Bu sekarang harga ayam di pasaran? Aduh, lagi tinggi ya Mbak harganya. Oh, lagi iya. Biasa kalau ayam itu kan pasar 40 gitu ya, ini 48, 45 gitu. Iya, per ekornya biasa cuma 35, sekarang 40. Oh iya, lumayan. Ya, per ekor ya. Oh, tiap hari saya beli ayam. Tetap pasti beli ayam. Karena saya kan jualan ya. Oh, Ibu jualan. Apa Bu, jualan apa Bu? Saya jual makanan matang. Itu saya yang bingung karena kita nih jualan ya. Kalau berumah tangga mungkin nggak dihitung banget ya. Ini karena buat dijual, dinaikin, kasihan pembelinya. Kalau nggak dinaikin, sebetulnya kita dapatnya tipis ini. Maka kita nih minta dari pemerintah gimana biar nggak terlalu naik semua harga barang gitu. Semenjak ada makan gratis, warung nasi yang kecil-kecil mati. Ya, iya. Nggak ada untungnya Mbak orang warung kecil. Coba deh. Kita tuh minggu kemarin saya tuh begitu rame tuh, sepi. Biasanya harga ayam broiler hanya Rp35.000 per ekor. Kini sudah mencapai Rp50.000, bahkan sempat sampai Rp60.000 per ekor. Kondisi kenaikan harga ayam mengganggu sistem penjualan para pemilik warung kecil yang susah payah mencari nafkah. Berdasarkan pengakuan dari para pedagang, kenaikan harga ayam di tahun ini adalah yang paling parah. Sangat-sangat tuh Mbak. Satu, penjualan juga berkurang banget, pendapatan juga berkurang. Pokoknya banyak lah keluhannya, sangat-sangat banyak. Makanya ada orang-orang ini pada ngeluh semua, khususnya tukang ayam. Kenapa ayam kok gini, pemerintah kok diam saja gitu loh, gimana cara menanganinya. Saat harga ayam stabil, Sugeng bisa menjual hingga 200 ekor ayam potong per hari. Kini, untuk menjual beberapa ekor saja sudah sangat sulit. Setali 3 uang, kenaikan harga ayam potong juga berpengaruh terhadap harga telur ayam. Ya kalau telur lagi naik ya kita ya harus ngikutin juga. Cuman ya agak berasa gitu. Soalnya kalau biasanya 28, sekarang udah 30 gitu. Kita menjualnya jadi agak susah gitu. Setinggi apapun harga telur, Nina tetap membelinya karena telur merupakan menu favorit di warung makan miliknya. Namun karena telur mudah busuk, Nina tidak dapat menyetoknya untuk menghemat biaya. Untuk bikin sempol. Oh, bikin sempol. Bapak jualan sempol berarti? Iya. Nah, ini gimana sih Pak, harga telur lagi naik turun gini? Ya biasa harganya kadang naik, harga 30, kadang-kadang 29 ya Pak ya? Itu kalau di sempol, kalau harga telur lagi naik, dikurangin ukuran sempolnya? Atau enggak, sama. Enggak, karena kalau ukuran sempol itu tidak bisa dikurangi. Kalau dikurangin memang hasilnya kurang bagus. Gitu. Berarti untungnya aja yang lebih tipis ya Pak ya? Iya, untungnya tipis dong. Sama seperti Nina, Nasruddin juga mengalami kesulitan mengatur keuangan akibat kenaikan harga telur. Namun tidak ada pilihan lain, karena menjual sempol merupakan satu-satunya sumber penghasilannya. Nasruddin bisa saja mengurangi takaran telur untuk menekan biaya, namun hal itu akan mengubah tekstur sempol dan membuat rasanya kurang sedap. Ya kalau pasokannya sih nggak begitu susah, cuman ya harganya naik terus. Naik terus. Kalau sekarang tuh sekilo udah berapa Pak? Kalau hari ini udah 30, udah hampir 3 minggu 30 per kilo. Ini ya kelihatannya sih mau naik lagi. Tapi kalau dengan harganya naik turun tuh pelanggan gimana Pak? Tetap banyak atau berkurang? Iya berkurang lah. Ya belinya biasanya 5 kilo jadi 3 kilo. Demi menjaga kualitas, Purnomo membeli telur setiap 3 hari sekali. Berdasarkan pengalamannya, semahal apapun harga telur, stok jualannya tetap laris manis. Setelah bertanya-tanya kepada penjual ayam potong dan telur di pasar, saya mendatangi salah satu peternakan ayam untuk mengetahui penyebab kenaikan harga di pasar. Kalau otomatis berarti nggak usah ada timernya gitu. Kebanyakan kan kalau misalkan harga stok nih melimpah misalkan, harga pasti turun gitu. Tapi di tahun-tahun 2005 ini harga yang paling parah. Sedangkan sekarang malah makin parah gitu, mungkin karena
satu populasi PT lebih banyak dibandingin mandiri gitu. Makanya harga jadi nggak ada kestabilan harga, stok banyak. Kalau tahun ini kemarin nyentuh di angka 12.000 ayam 2 up. Iya. Kalau ayam 1 kilo paling fatal di harga 15.000 per kilo. Iya. Sedangkan untuk satu ayam tuh biasanya modal awalnya tuh berapa, Kang? Satu ekor tuh 18.000. Sedangkan harga jual 18, makanya di situ sebagian banyak yang bangkrut gitu karena dia nggak kuat, modalnya terlalu tinggi gitu, sedangkan penjualannya malah di bawah modal gitu. Sudah sejak 2016, Pudin bertahan menjadi peternak ayam. Selama itu, ia melihat banyak temannya gulung tikar karena harga jual ayam potong sering lebih rendah dari biaya produksi. Sebagai peternak kecil, Pudin tak bisa bebas menentukan harga. Ia harus mengikuti harga dari peternak besar. Kita masih tetap, soalnya besok agen kadang-kadang 2 hari naik, 1 hari turun lagi gitu. Kita soalnya nggak tahu ya, nggak bisa ngikutin pasar, soalnya pasar terus-terusan turun naiknya cepet banget gitu. Jadi mentak kita distabilkan aja. Selain ke peternakan ayam pedaging, saya juga mendatangi peternakan ayam petelur demi menemukan fakta tersembunyi di balik harga telur ayam yang tidak stabil. Kalau di peternakan ayam yang dikelola oleh petani itu bedanya dengan agen, mereka itu tidak mengikuti harga pasar. Jadi untuk telur ini dijual dengan harga yang tetap yaitu 27.000, tidak mengikuti kenaikan ataupun penurunan harga dari pasar karena mereka ini dikelola oleh petani. Kalau selama dalam 1 tahun itu ada nggak sih Pak kayak kenaikan dan penurunan harga, kayak sekarang kan harganya lagi naik telur? Kalau seperti kan bulan puasa atau tahun baru, telur kan di depan sampai muncak gitu di agen. Ada 4-3, kadang-kadang kita paling nggak nyampe 30. Kita masih tetap, soalnya besok agen kadang-kadang 2 hari naik, 1 hari turun lagi gitu. Jadi nggak ngagokin orang gitu. Benar-benar naik turunnya tuh cepet banget ya Pak? Namanya barang pasar nah gitu. Kita soalnya nggak tahu ya, nggak bisa ngikutin pasar, soalnya pasar terus-terusan turun naiknya cepet banget gitu. Jadi mentak kita distabilkan aja. Dari pertemuan saya dengan pemilik peternakan ayam pedaging dan peternakan ayam petelur, jelas peternak tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga. Kalaupun mereka menjadi penentu, harga yang ditetapkan juga stabil, bukan melonjak secara drastis. YLKI sendiri mencurigai adanya mafia ayam yang muncul karena minimnya pengawasan dari pemerintah di bagian distribusi. Karena selama ini, harga di pasar bisa naik 2 hingga 3 kali lipat dari harga ayam di peternak. Demand yang lagi tinggi juga, jadi memang kita tahu ayam itu merupakan salah satu pilihan protein utama ya di Indonesia selain misalnya ikan dan juga daging. Nah, tapi di sini sebenarnya Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki surplus produksi daging ayam. Jadi ketika daging ayam di sini menjadi lebih mahal, itu kan berarti kita juga patut mencurigai nih kira-kira apa yang menyebabkan harga daging ayam di pasaran itu menjadi mahal. Apakah terkait distribusi di pasarnya yang ada celah ataupun misalnya mungkin dugaan mafia ayam. Tetapi kalau di sini sih saya melihatnya perlu ada kontrol dari pemerintah terkait distribusi ayam supaya ayam di pasar tuh masih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Sudah selayaknya pemerintah turun tangan dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut. Momen swasembada pangan yang ditargetkan seharusnya menjadi acuan kerja bagi seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Jangan sampai ketidakpastian harga justru menjadi permainan segelintir oknum dan menyengsarakan rakyat kecil.